Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu untuk kali pertama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menghadirkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya apa? Maulid apa nuzulul? Pengajian ada jajannya gini. Oh gitu ya. Memang rutin ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang bersedekah diganti dengan rezeki yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dibagi dulu, nah, biar nanti diselesaikan pembagiannya. Ya, alhamdulillah. Oke ya. Yang belum kebagian jangan sampai tidak kebagian. Ibu-ibu sudah kebagian semua? Alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah sudah hampir selesai ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 2024 baru saja kita tinggalkan. Pertanyaannya sederhana, pada tahun 2024 itu bagi kita banyak suksesnya atau banyak gagalnya? Banyak bahagianya apa banyak bersedihnya? Kategori mana ini? Lebih banyak mana, Bu? Bahagia ya? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya bersedih, ibu-ibunya bahagia. Lah ini kayaknya nggak seimbang. Apapun yang terjadi di tahun 2024 sudah selesai ya. Gagal suksesnya, sedih bahagianya, kita sudah melewati itu. Bahkan dalam kondisi 2024 itu kemudian misalnya 1 tahun penuh itu kondisinya menyedihkan terus menerus, toh kita bisa melewati itu ya. Sampai sekarang kemudian kita menatap tahun 2025 ini dengan penuh optimis sekarang. Nah, optimisnya itu merunduk begini ataukah tegap begini? Tegap ya. Nah, tetapi kita diajarkan dalam agama untuk tetap hati-hati, untuk tetap waspada, untuk tetap menjaga ketakwaannya. Kenapa? Mohon maaf, mungkin kita sangat berharap dan optimis, saking optimisnya 2025 itu kemudian akan sukses karena program-programnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang Allah itu menguji juga. Tadi malam itu saya sholat isya, maghrib isya itu ada di Polda untuk mendampingi seorang pengawas sekolah yang usianya sudah 65 tahun. Kenapa 65 tahun? 60 harusnya sudah pensiun, karena golongannya 4D maka diperpanjang, ditambah menjadi 5 tahun kembali sampai 65 tahun. Nah, kira-kira 3 bulan ke depan ini sudah mau pensiun. Beliau mengumpulkan dana itu, terkumpul mulai
40-an tahun sejak awal mengabdi itu sebagai pegawai negeri 130 juta. Harapannya uang ini mau dibawa pulang ke Nganjuk, setelah itu menikmati masa usia tuanya sambil buka perancangan kecil-kecil. Tapi kemudian jam 10 pagi ada telepon untuk melakukan yang namanya verifikasi dari Dispenduk Capil. Modusnya seperti itu, diverifikasi secara online itu, tiba-tiba 1 jam penuh handphonenya hang. Nah setelah itu 2 rekening habis uangnya. 100 berapa tadi? 30 juta habis. Tadi malam menemani sampai Isya di BAP di Kapolda itu, di Polda itu. Sedih Pak, uang itu dikumpulkan sejaan. Nah artinya apa? Bahwa apa yang kadang-kadang kita impikan dan kita rencanakan itu Allah mengujinya dengan sesuatu yang di luar dugaan, ya kan? Di luar dugaan. Nah ini juga sekaligus memberikan penjelasan kepada kita bahwa segala sesuatu ini sebetulnya adalah titipan Allah saja, sewaktu-waktu diambil oleh Allah. Nah, tapi itu masa lalu, tidak ada yang bisa disedihkan. Makanya dalam konteks waktu itu Allah kan mengingatkan kepada kita selain surat Al-Asr itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi di dalam terjemah atau tafsir itu, hari esok itu dimaknai sebagai hari akhirat. Kenapa kok hari akhirat yang menjadi tujuan utama? Kalau tujuan akhirat yang menjadi tujuan utama, maka dunia didapat. Tapi kalau tujuannya dunia, akhirat berat untuk didapat. Bapak Ibu misalnya mau ke Jakarta, ini naik kereta, maka lewat Pasar Turi, maka tujuan ke Jakarta itu pasti akan nyampe yang namanya Gresik, Lamongan, Bojonegoro, akan sampai semuanya. Kenapa? Karena tujuannya ke Jakarta, maka ini akan dilewati. Tapi kalau kemudian tujuannya hanya Bojonegoro, maka tidak akan sampai ke Jakarta. Kenapa? Karena tujuannya hanya Bojonegoro. Maka tujuan karena jauh pada konteks kita ini diajarkan oleh Allah, tujuannya adalah akhirat, maka dunia pun akan didapat, ya kan? Akan didapat. Nah, kemudian wattaqullah, maka dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini Bapak sekalian, kalau waktu itu, berbicara waktu berarti ada masa lalu yang kemudian kita muhasabah, masa kini dan masa yang akan datang. Maka waktu itu setidaknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang disebut sebagai masa lalu, masa kemarin, ya, masa yang telah lewat. Sekarang pukul berapa Bu? 18.27. 18.27 itu saat ini, ya kan? Masa lalunya adalah 18.26. Jadi 18.26 itu adalah masa lalu kita. Kemudian 18 lebih 25 masa lalu kita. Jadi hitungan dalam konteks agama menyangkut waktu itu tidak hanya per hari, tidak hanya per jam, tidak hanya per menit, tapi per detik dihitung. Dalam 1 menit seorang presiden apa yang bisa dilakukan? Kira-kira bisa tanda tangan 10 dokumen dalam 1 menit untuk menentukan mensejahterakan atau tidak mensejahterakan rakyatnya. Itu dalam waktu 1 menit.
sangat berharga, ya kan? Sangat berharga. Itu menyangkut waktu. Nah, sekarang 1828 berarti 1827 sudah menjadi masa lalu kita. Nah, masa lalu itu masa yang sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi kalau dijelaskan itu adalah waktu yang sudah lewat. Itu masa lalu, masa kemarin, ya. Tidak akan kembali lagi, ya. Segala hal di masa lalu sudah tidak memungkinkan diperjuangkan lagi menjadi kenyataan yang harus dihadapi tanpa bisa diapa-apakan. Itu masa lalu kita, ya. Tidak bisa diapa-apakan, ya. Kecuali diperjuangkan untuk bisa diterima, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, baik maupun buruk, ya. Sukses maupun gagal, dipuji maupun dicaci. Itu masa lalu, sudah tidak bisa diapa-apakan. Sehebat apapun kita menjadi pelari dan juara dunia misalnya, menjadi pelari, maka kita tidak akan pernah sampai pada masa lalu, karena sudah selesai, sudah lewat, ya, sudah lewat. Nah, yang bisa hanya diterima, ya, baik buruknya, gagal suksesnya, bahagia tidaknya, itu hanya diterima. Tidak bisa disesali. Misalnya ada ibu-ibu yang bilang begini, coba kalau saya dulu waktu SMA menikah dengan yang itu, maka mungkin saya akan kaya sekarang. Bisa kira-kira ngono? Tidak bisa. Itu masa lalu, ya kan? Itu masa lalu. Misalnya bapak-bapak bilang dulu, coba kalau saya dulu kok menikah dengan teman SMP yang saya pacari misalnya 1 hari, misalnya jenis pacaran kan tidak sesuai, ya, 1 hari, mungkin saya akan menjadi orang sukses sekarang. Itu sudah tidak bisa. Itu masa lalu. Mungkin hanya penyesalan, coba ketika saya tidak melakukan ini dulu, mungkin saya tidak akan gagal dalam persoalan ekonomi. Itu tidak bisa. Itu masa lalu. Masa lalu kita tidak bisa. Nah, karena tidak bisa disesali, ya sudah, itu lewat saja. Makanya ada itu, Pak, seorang suami istri, suaminya ini direktur perusahaan asuransi besar di luar negeri. Lah, suatu ketika itu naik mobil, jalan-jalan sama istrinya berdua, kemudian karena habis bensinnya, maka berhenti di pom bensin. Sambil mengisi pom bensin itu, suami yang nyopir ini kemudian turun dari mobilnya, ya, sambil keliling jalan-jalan pelan-pelan mengitari pom bensin itu, ya, sambil merenggangkan tangan, kakinya dan lain sebagainya. Nah, sementara istrinya tetap berada di mobil. Lah, suami ini melihat istrinya ini itu bercengkrama dengan sangat dekat, ya, ngobrol bercengkrama dengan seolah-olah sangat sedekat dengan petugas pom bensin. Jadi istrinya tetap di mobil, ya, ngobrol dengan asiknya dengan petugas pom bensin. Suaminya sambil tolah-toleh, iki kok kayaknya akrab banget, sambil rodok watuk-watuk titik-titik, tapi juga tidak terpengaruh. Nah, setelah selesai melanjutkan perjalanan berdua lagi, kemudian suaminya agak kemudian membusungkan dada begini, "Mah, tadi siapa? Kayaknya kok asik banget ngobrol dengan petugas pom bensin tadi." "Apa itu aja, orang biasa saja." "Ndak, tolong beritahu, sebetulnya siapa dia?" "Oh, dulu Pak, itu adalah teman SMA." "Teman apa teman?" "Ya sempat sih pacaran kurang lebih 3 tahun gitu." Jadi pacaran 3 tahun gitu. Wah, langsung begini suaminya, "Wah, coba Mah, kalau Mama menikah dengan yang tadi, bisa jadi Mama adalah hidupnya akan sengsara karena hanya menikah dengan seorang laki-laki yang menjadi petugas pom bensin." Istrinya tidak kalah hebat, sambil tersenyum tapi tidak marah, sambil tersenyum istrinya bilang, "Pak, mohon maaf, andai kata saya yang menikah dengan yang tadi, mungkin yang akan jadi direktur perusahaan asuransi bukan Papa, tapi petugas pom bensin tadi."
Jadi setelah itu langsung suaminya menang, digas sampai di rumah lebih cepat dari sebelumnya. Jadi karena saking, makanya sebetulnya hidup itu tidak boleh sombong, ya kan? Jangan-jangan rizki kita ini adalah sebetulnya rizki istri, ya kan, yang dititipkan kepada suaminya. Jangan-jangan istri sukses itu adalah rizki suaminya yang dititipkan istrinya. Jangan-jangan pula orang tua laki-laki perempuan itu sukses, jangan-jangan bukan rizkinya, tapi itu rizki anaknya yang dititipkan kepada orang tuanya. Tidak ada yang kemudian, semuanya adalah milik Allah dan dititipkan kepada kita. Dan ketika terjadi sesuatu tidak bisa diapa-apakan, sudah selesai, itu masa lalu, ya kan? Tetapi nah, masa lalu membuat kondisi masa kini dan masa mendatang. Jadi seorang pilot yang hebat itu ternyata, ya, yang sekarang bisa mengendalikan pesawat ulang-alik bahkan itu adalah karena ada masa lalu yang ia bisa latih, yang ia gunakan dengan maksimal. Hari ini kita bisa hidup survive misalnya karena ada masa lalu kita yang kita gunakan belajar, yang kita gunakan untuk bekerja keras. Jadi sebetulnya bekerja keras kita hari ini itu akan membentuk kita di masa yang akan datang. Nah itu kira-kira. Nah yang kedua Bapak sekalian, setelah kemarin menjadi masa lalu kita, kemudian kita hidup pada masa ini, saat ini, hari ini, detik ini, menit ini, detik ini. Nah ini berarti jam 18.35 itu skop paling kecil. Kalau agak diperlebar maka adalah jam ini, jam 6 ini. Diperlebar lagi adalah hari ini, saat ini, hari ini, detik ini merupakan waktu untuk mengambil keputusan, ya kan? Merupakan bentuk perjuangan yang realistis, dinamis, sekaligus berfungsi mengatasi akibat masa lalu dan mengkondisikan masa mendatang. Ya realistis. Kalau sekarang detik ini ya realistis. Kalau mau membuka usaha, keputusannya adalah hari ini, detik ini, karena ini yang memungkinkan. Yang kemarin sudah tidak bisa diapa-apakan, ke depan belum terjadi. Dan ada yang bilang tidak ada, ya kan? Nah oleh sebab itu hari ini kita berkesempatan, ya, senyampang Allah masih memberikan usia kepada kita semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana dengan besok? Besok itu berarti 18.37 ke depan. Sekarang ini 18.36, berarti nanti besok itu adalah 18.38, 39 dan seterusnya. Itu sudah menjadi nanti. Nah masa mendatang itu belum terjadi dan belum pasti, tetapi ia pasti akan datang. Entah datangnya posisi kita masih bisa menikmati ketika hidup di dunia, atau datangnya setelah kita wafat, ya. Jangan-jangan detik ini kita ketemu, apa kemudian menjamin 1 jam dari sekarang kemudian kita masih bisa hidup lagi? Tidak ada yang bisa menjamin, tetapi pasti datang, ya. Entah kondisinya kita ini masih hidup ataukah kemudian Allah mewafatkan kita. Nah tapi yang jelas bahwasanya sebelum ia datang, ya, masa besok itu persiapkan segala sesuatunya sekarang sebaik-baiknya dengan bijaksana, ya, dengan belajar dari masa lalu. Orang bisa berbeda kondisi antara masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Beda Pak. Mohon maaf, ada nggak yang pernah mengalami dulu waktu sebelum menikah hidupnya susah? Angkat tangan. Ada Pak yang hidupnya dulu susah atau sudah sukses semua sejak lahir? Ada yang langsung sukses, brojol apa namanya? Waktu lahir, ya kan, langsung menjadi kaya gitu, ada? Tidak ada kan? Siapa yang pernah hidup seperti saya misalnya, dari kampung lalu datang ke Surabaya, terdampar di masjid, yang saat itu kemudian bahkan minum air PDAM saja itu menjadi nikmat dan sehat saat itu, ya kan? Jadi kondisinya juga tidak baik-baik saja saat itu, ya kan? Nah, tetapi kemudian sekarang seperti apa, kita kan tidak pernah tahu di situ. Orang bisa berbeda kondisi. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa, sekarang nanti seperti apa.
ya kan? Berbeda kondisi. Makanya kalau boleh menyarankan Bu, panjenengan misalnya punya anak cantik sekali, misalnya cantik sekali, lalu anak ibu mau dilamar dengan seorang laki-laki yang mohon maaf itu satu belum punya pekerjaan, dari sisi fisik juga biasa-biasa, ya kan, mungkin rodok rembes titik lah ya, rodok rembes titik misalnya kan, tapi berani ngelamar anaknya ibu yang seorang karirnya sukses, cantik, kira-kira jenengan trimo atau tolak? Nah itu maksudnya. Kalaupun kemudian menolak, tolaklah dengan cara yang baik, tidak menyakiti. Karena normalnya orang itu ya kepingin sepadan lah, itu fitrahnya manusia, wajar. Tapi kalaupun kemudian menolak, jangan sampai menyakiti, bahkan menghina. Sebab kalau menghina, maka penghinaan ini kadang-kadang akan menjadi pemantik. Yang ditolak ini dia akan bekerja keras, lalu kemudian sukses, punya uang banyak, mulai kemudian menuju hari-harinya ke tempat glowing ya, mulai bersih, ya kan, dan lain sebagainya. Lah tiba-tiba semakin kaya membeli rumah besar di depan rumah kita. Bayangkan, kalaupun sebelumnya ini rumahnya belum besar, masih kurang bagus, dibongkar rumah itu, dibangun rumah seperti istana di depan rumah kita yang menolak. Lalu tiba-tiba sambil lungguh-lungguh ngene neng ngarepe omah ambek kipasan duit 100.000. Pi rasane jenengan roh itu yang jenengan tolak, yang dulu hanya orang biasa-biasa. Makanya sehebat apapun kita, tidak perlu kemudian menghina orang lain, biasa-biasa saja. Kata Rasulullah itu diajarkan di dalam surat Al-Kahfi itu, ana basyarum mislukum, saya ini sama dengan panjenengan semua, egaliter sekali, walaupun punya segala-galanya. Biasa saja, kalaupun ditolak dengan cara yang baik, karena nasib orang itu bisa berbeda. Hari ini, nanti, dan ke depan bisa berbeda, ya kan? Teman-teman itu, kalau saya ini kan diamani sebagai kepala sekolah, Pak. Tahu ketika kita kemarin mengikuti lomba kepala sekolah itu kan harus mengumpulkan seluruh ijazah mulai SD itu. Lah teman-teman itu, guru itu tahu, ya Allah, Ustadz Munhar itu delok foto nemben waktu SD, SMP, SMA, ketoke ketika dijelaskan gak paham-paham jadi gak paham, karena memang saking cupunya mungkin begitu ya di foto itu. Tapi sekarang kok begini, ya Allah, orang bisa kondisinya berubah dengan cara ia bisa belajar, bekerja keras, terus penuh dengan pengabdian. Makanya kita ini, hidup ini bukan titik, hidup ini baru koma. Namanya koma, itu masih terus berlanjut, terus begitu. Maka siapa yang nanti yang nanti akan stabil itu adalah sebetulnya, kalau kondisi orang bisa berubah, maka yang menyangkut kebaikan itu bisa stagnan. Kebaikan dulu dermawan, sekarang bisa dermawan, nanti bisa dermawan, itu masih bisa distabilkan di situ, ya kan? Akan tetapi orang juga bisa membuatnya sama, yaitu teguh berbuat kebaikan dan kebenaran di masa lalu, di masa kini, dan masa mendatang. Nah, pada konteks ini Bapak Ibu sekalian, yang menjadi fokus bahasan kita, ya kan? Maka ada hal yang perlu kita pahami betul, bahwa hari kemarin, hari ini, dan besok itu adalah ada amanah dari Allah untuk kita semuanya, untuk kita semuanya. Biasanya ngajinya sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 9? Ya kedawan jenengan gak sido turu nanti ya. Nah, Bapak Ibu, amanah kehidupan, kalau ada slide tadi rusak ya anunya, enggak apa-apa, ke depan mudah-mudahan ini bisa, kalau Allah izinkan ya. Apa Bapak Ibu amanah itu? Kadang-kadang kita menyebut amanah itu orang yang punya jabatan saja, padahal mohon maaf enggak. Padahal enggak. Amanah itu secara harfiah, amanah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata al-amanah. Kata asal dari al-amanah adalah al-amnu, yang artinya adalah ketenangan jiwa. Jadi al-amanah itu sebetulnya adalah ketenangan jiwa.
Ketenangan jiwa bagi siapa? Bagi orang yang diberi amanah lalu dia jalankan amanah itu dengan baik, maka akan ada ketenangan jiwa. Bagi siapa lagi? Bagi orang yang diberikan amanah lalu keluarganya ini kemudian tenang jiwanya, pasti di situ adalah ada amanah yang ditunaikan dengan baik. Bagi siapa lagi? Bagi anaknya, bagi istrinya, dan bagi orang yang dipimpinnya, pasti ada ketenangan jiwa jika amanah itu ditunaikan. Tapi kalau tidak tenang jiwanya, dirinya sendiri tidak tenang, anak-anak istrinya tidak tenang, kemudian yang dipimpin juga tidak tenang jiwanya, pasti amanah yang diberikan tidak ditunaikan amanah itu dengan baik. Sebab amanah itu punya makna ketenangan jiwa. Jadi adanya ketenangan jiwa. Nah, lalu apalagi? Dan terbebas dari segala rasa takut. Jadi sekarang punya uang 300 triliun 300 triliun Pak, ya kan? Dihukum berapa? 6,5 tahun. Jenengan iri napa mboten? Lah apa kok iri? Nek iri ganteni po jenengan. Enggak ya? Bukan itu maksudnya ya. 300 triliun dihukum 6,5 tahun. Allah, siapa sih nggak gelem korupsi? Gitu kan? Allah karim. Nah gitu loh Bu. Tapi ibu sekalian, mohon maaf, sebetulnya jenengan itu kalau diberi uang 300 triliun ono gelem napa mboten jenengan? Hah? Oh, mboten purun nggih Bu. Oh iya. Lah njaluke jenengan piro? 500 juta saja. Lah sapa sing sampean jaluki? Masya Allah. Memang uang itu menggoda, ya kan? Menggoda. Allah karim. Ya Allah. Nah, kita tidak masuk di situ ya sekalian. Ada ketenangan jiwa ya. Jadi yang dihukum itu walaupun 6,5 tahun itu tidak tenang. Tidak tenang. Mungkin dia ini mungkin hanya 6 tahun itu, tetapi hatinya sebetulnya adalah resah, gundah, karena memang tidak amanah. Tidak amanah. Kalau orang amanah itu pasti tenang jiwanya. Nah, kalau menurut kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah perintah. Amanah itu perintah ya, yang harus dikerjakan atau dilaksanakan, dan kepercayaan ya. Nah, dan lain sebagainya. Nanti dimensinya banyak ya, banyak. Nah, sekarang apa amanah kehidupan itu Bapak Ibu sekalian? Sesuai tema kita, kalau kehidupan itu berarti kita sedang berbicara yang maha hidup dan memberikan hidup. Baru adanya kehidupan. Berarti kehidupan ini ada yang menciptakan, Allah. Berarti ketika adanya kehidupan ini, ada yang mengatur, siapa adalah Allah. Lah, amanah kehidupan itu adalah amanah yang diberikan oleh yang maha hidup, yang memberikan hidup, yang mencukupi hidup kepada makhluknya. Makanya saya membaginya menjadi 4 ya. Ada amanah dari Allah itu secara langsung diberikan. Jadi dari Allah itu secara langsung. Ada amanah dari Allah itu dari Allah melalui Rasulnya. Ada amanah dari Allah melalui manusia, dan ada amanah dari Allah itu melalui alam semesta. Nah, ketika kita membagi 4 di sini, apa saja yang merupakan amanah dari Allah itu secara langsung Bapak Ibu? Al-Quran itu amanah dari Allah itu secara langsung, ya kan? Bahkan nanti kita akan menjumpai satu ayat, misalnya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, amanah berupa Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Jadi amanah itu berupa Al-Quran itu adalah amanah dari Allah secara langsung kepada kita. Bahkan gunung yang lebih besar dari kita saja itu kemudian tunduk terpecah. Loh, manusia awake cilik
rodok mekiti, ya kan, gelem nerimo Al-Quran yang gunung saja itu yang lebih besar, ya, itu kemudian takut kepada Allah. Kenapa kok takut? Ya, karena ini merupakan amanah. Al-Quran itu berat, tapi manusia itu kemudian mau, ya. Perumpamaan itu kami buat bagi manusia untuk mereka berpikir bahwa amanah itu berat. Amanah itu berat. Itu Al-Quran itu secara langsung. Apalagi yang secara langsung diberikan oleh Allah amanah itu roh dan jasad. Jasad kita ini amanah, Pak. Roh kita ini amanah, Pak. Bagaimana cara menjaga amanah berupa jasad ini? Ya, setidaknya satu, kita sering olahraga secara jasmani. Yang kedua, jangan memberikan asupan makanan yang tidak halal masuk ke perut kita, sehingga akan menyebabkan kita tidak amanah menjaga fisik jasmani kita. Jadi sesuatu yang Bapak Ibu kita makan kemudian nanti tumbuh menjadi daging pada tubuh kita padahal itu tidak halal misalnya, maka ini yang salah satu menjadi penghambat doa kita ini untuk dikabulkan, menjadi penghambat. Nah, yang kedua itu juga resah, Pak. Resah, tidak nyaman. Mungkin secara materi terus bisa nikmat makannya, tetapi kehidupannya itu tidak mudah. Tidak mudah. Itu jika kemudian, nah itu cara menjaga amanah berupa jasad kita. Berarti jasad kita amanah, Pak. Nikmat itu juga amanah. Rizki itu juga amanah, Pak. Rizki itu. Rumah amanah, Pak. Gaji amanah. Maka amanah itu harus kita jadikan untuk menenangkan jiwa kita. Maka kita gunakan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan, ya kan? Itu nikmat. Nah sekarang Pak, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ada dalam buku judulnya Manajemen Waktu Para Ulama itu ketika menjelaskan nikmat. Nikmat itu dibagi menjadi dua. Satu nikmat pokok, yang kedua adalah cabang nikmat. Atau sebutlah sederhananya adalah pokok rizki dan cabang rizki. Sekarang saya tanya, Bu, suaminya siapa yang setiap bulan masih menerima gaji bulanan? Boleh angkat tangan? Semuanya ya, hampir semua ya. Yang pensiun kan tetap nerima ya. Ada yang tidak nerima ya. Ya wes, disyukuri, dinikmati ya. Nah, jadi siapa tahu nanti yang sudah angkat tangan nanti memberikan yang pensiun tadi ya. Nah, siapa kira-kira yang setiap bulan menerima gaji? Hampir semua ya. Nah, pertanyaannya, gaji yang diterima setiap bulan itu masuk kategori pokok ataukah cabang? Gaji yang setiap bulan panjenengan terima, yang panjenengan terima Pak, yang panjenengan terima Bu, itu kira-kira masuk kategori pokok ataukah cabang saja? Hah? Pokok ya? Oke, sebut saja pokok. Sekarang saya tanya, misalnya ada malaikat diutus oleh Allah, datang ke rumah kita, lalu menyampaikan, Pak, Bu, gajinya panjenengan berapa? Lalu kita jawab kepada, oh Pak malaikat, gaji saya itu ada 5.200.000 UMR UMK Surabaya misalnya. Pak, Bu, saya diutus oleh Allah, katanya malaikat, yaitu memberikan penawaran kepadamu, gaji kamu akan dinaikkan dari yang 5.200.000 satu bulan itu akan menjadi 250 juta setiap bulan. Lalu gimana kira-kira kita jawab apa, Bu? Mau napa mboten? Mau ya? Mau malaikat. Tapi Bu, Pak, gajinya jenengan 250 juta itu kondisi badannya jenengan itu, keluarganya jenengan loro-loron ya. Sakit-sakitan. Gimana katanya malaikat? Mau jenengan, kira-kira jenengan mau napa mboten? Nah, ndak mau kan? Berarti mana yang pokok? Gaji ini 5.200.000 atau 2.250 juta ataukah sehat sebetulnya? Sehat yang pokok. Artinya kalau sudah sehat,
Lalu kok kemudian gajinya itu 5.200.000, berarti sehat ini yang pokok. Kemudian 5.200.000 itu bonusnya. Bonusnya. Kalau kemudian badan kita, keluarga itu sudah sehat, kok tiba-tiba gajinya hanya 1 juta, maka sehatnya ini yang pokok, 1 juta ini bonus. Kadang-kadang kita ini mengejar yang bonus-bonus saja, yang pokok dilupakan. Ya kan? Siapa yang kemudian suaminya yang biasanya dari pasar itu dapat berapa? 500.000 sehari, tiba-tiba hanya 50.000 seharian, ya kan? Karena 50.000 biasanya ngetuknya semangat tok tok tok, begitu ngetuknya pelan-pelan tok tok tok, dibuka sama istrinya, kret. Kenapa Pak? Suaminya kemudian tertunduk sambil kemudian berucap mohon maaf, yang biasanya dari pasar sehari dapat 500.000, hari ini itu 50.000 mah. Kira-kira piye panjenengan Bu? Kalau ibu kemudian bilang, memeluk suaminya lalu menyampaikan terima kasih Pak, insya Allah 50.000 cukup untuk hidup 1 bulan. Itu namanya loh, itu bagus ya kan? Ada kira-kira Pak? Abot, makanya abot ya. Jadi begitu, 50.000 karena itu bonus. Kemudian kita berkata, Pak, yang paling penting keluarga kita sudah sehat, insya Allah nanti kita besok bisa cari lagi, bismillah. Nikmat Pak. Kadang-kadang kita mengejar yang cabang-cabang ini, lupa bahwa Allah memberikan kesehatan itu lebih dari cukup. Makanya ini yang pokok, ya kan? Yang pokok. Dan ini menjadi amanah dari Allah kepada kita. Yang nikmat ini harus kita jaga dan kita syukuri, sehingga menenangkan. Rizki itu menenangkan, nikmat itu menenangkan gitu. Sehingga ujian apapun yang datang kepada kita tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena kesehatan itu sebetulnya adalah sudah menjadi pokok dari nikmat yang Allah karuniakan. Nah, apalagi yang langsung semesta, bisa semesta alam ini adalah dari Allah secara langsung. Nah, sekarang yang kedua, amanah dari Allah melalui Rasul. Apa saja? Saya percepat saja karena waktunya pendek ya. Al-Quran saya tulis kembali, kemudian ibadah dan nilai-nilai itu adalah dari Allah melalui Rasulnya yang diajarkan kepada kita. Nah Bapak Ibu, yang ketiga, ada amanah dari Allah melalui manusia. Amanah dari Allah melalui manusia, memang yang memilih itu adalah manusia, yang tanda tangan adalah manusia, tapi pada hakikatnya itu adalah amanah dari Allah. Misal saya ini kepala sekolah, di SK itu tanda tangannya adalah ketua PDM. Memang yang tanda tangan itu adalah ketua PDM dan sekretarisnya, tapi pada hakikatnya itu amanah dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka pertanggungjawabannya, andai kata kita tidak memberikan laporan kepada PDM, mungkin juga dimaklumi, tapi amanah dari Allah ini harus kita pertanggungjawabkan. Dan ini menjadi penting. Presiden juga begitu, presiden, menteri itu amanah dari Allah walaupun melalui manusia, ya kan? Gubernur, ya kan? Itu amanah dari Allah. Bupati, wali kota amanah dari Allah. Ketua RW amanah dari Allah walaupun yang memilih adalah masyarakat yang lain. RT itu amanah dari Allah. Ada yang jadi ketua RT Bu? Di sini ada nggak? Di sini Pak? Mana RW Pak? Amanah dari Allah, ya kan? Amanah dari Allah walaupun yang memilih adalah orang. Maka ketika ditunaikan amanah ini menenangkan, ya kan? Menenangkan jiwa. Bagi siapa? Bagi diri yang menerima amanah, bagi lingkungan sekitarnya. Biasanya kalau dipilih menjadi RW itu selamanya. Sudah pinten periode Pak ketua RW Pak? 2 periode. Makanya wajahnya cerah karena biasanya amanah gitu ya. Amanah, ya kan? Karena tidak ada yang mau, biasanya begitu. Karena tidak ada yang mau, itulah kemudian Allah mengamanahkan. Maka kita tunaikan dengan sangat baik. Itu lah kewajibannya apa cara menjaga amanah itu? Lihat di kampungnya, kok ini mulai ada laki-laki perempuan yang bukan suami istri kok nginap di rumah itu, dicek.
Kenapa? Supaya tidak muncul penyakit. Kok ini mulai ada remaja-remaja yang kumpul main narkoba? Tugas kita ada amanah di situ. Tidak hanya ketua RW, RT juga amanah di situ. Tidak hanya RT, kepala keluarga di situ juga amanah. Makanya Pak, istri kita ini amanah bagi seorang suami, dan suami itu adalah amanah bagi seorang istri. Ada amanah di situ. Amanah bagaimana bagi seorang suami? Dari yang mohon maaf lahir, lalu lahir ini kecil, tumbuh besar, dijaga, dipelihara, dididik, diasuh sampai besar dengan biaya sangat mahal. Tiba-tiba kita sebagai pemuda datang tuh yang tidak dikenal sebelumnya, saya minta, saya khidbah, lalu orang tuanya mengizinkan. Akhirnya kita hanya mengucapkan qabiltu nikah, saya terima nikahnya, hanya berucap hanya 30 detik, lalu beralih. Amanah itu, tanggung jawab itu dari orang tuanya kita ambil alih. Siapa? Itu artinya kalau kita menerima amanah seorang istri perempuan itu artinya tidak boleh kemudian disakiti, tidak boleh disakiti. Kalau ada orang menyakiti istrinya, bahkan kemudian memukul, mungkin dia sedang lupa bahwa istrinya adalah bagian dari tubuhnya. Karena memang lahir dari Hawa itu dari Adam. Hawa itu tidak diciptakan dari bahan tersendiri, tapi dari tulang rusuk seorang laki-laki. Artinya dipasangkan kembali. Maka ketika ada seorang suami yang memukul istrinya, dia lupa bahwa istrinya adalah bagian dari tubuhnya. Itu amanah. Demikian juga sebaliknya, ketika ada seorang istri yang membangkang, bahkan membantah kepada suaminya, ya kan, maka mungkin istri ini sedang lupa bahwa dirinya adalah bagian tubuh dari suaminya. Harus seimbang, seimbang. Makanya Pak, saya ingin tanya, sebetulnya tugas masak itu tugasnya bapak apa ibu sih? Bapak ya? Benar Pak, jenengan ikhlas Pak. Tugasnya siapa? Nah, masak tugasnya siapa Bu? Bapak. Kemudian nyuci? Bapak. Ngomong anak? Lah jenengan tugasnya apa Bu? Hah? Oh paket. Kok paket? Tugasnya ibu itu hanya dua, taat kepada Allah dan suami. Itu aja. Jadi kalau suami bilang, "Ma, tolong masakkan," harus berangkat. Ya kan? "Ma, ini kok belum dicuci, Ma?" "Ya nyuci." Loh berarti siapa Pak yang anu? Nah, seimbang saja. Yang penting ada ucapan terima kasih. Saya percepat saja Pak, ya. Itu ada amanah. Kita semuanya berarti punya amanah Pak, ya. Waktunya pendek sekali. Pertanyaannya Pak, kenapa orang itu kok suka dengan amanah? Ada loh Pak, senang dengan amanah itu Pak, ya kan? Tapi ada pula kenapa orang itu tidak suka dengan amanah. Nah, ada beberapa hal kenapa orang itu kok suka dengan amanah. Karena satu, ada rasa dipercaya, ya. Menerima amanah memberikan rasa dihargai dan dipercaya oleh orang lain, ya kan? Bahkan mohon maaf, ada orang itu yang sampai minta-minta Pak. Ada orang yang sampai minta-minta, "Tolong pilih saya," gitu kan? Ono nggak kira-kira Pak? Oh banyak Pak. Itu sedang meminta amanah. Boleh nggak sih begitu? Kalau punya kemampuan nggak apa-apa, silakan, ya kan? Ya, ya. Nah, tetapi yang bagus itu Pak, yang bagus itu adalah memang kita dipilih. Tapi nek nunggu dipilih, wong nggak nyalonkan presiden, yo nggak kepilih. Ya memang kudu siap dicalonkan. Makanya pada ayat ini, ya, amanah itu memang disukai, ya. Ada tanggung jawab, ada pahala. Dari amanah ada pahala, ya kan? Selain pahala itu juga namanya ajrun dan ujroh. Ada pahala dan rizki. Coba bapak-bapak diingat dulu ketika menjadi biasa-biasa, belum punya jabatan, belum punya amanah yang baru, itu kemudian diberi kepercayaan, diberi amanah, biasanya itu rizkinya tambah, tunjangannya tambah. Ketika diberi tambahan amanah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jadi selain pahala, sebetulnya berpotensi rizki akan datang. Tetapi harus betul-betul dijaga amanah itu. Nah, kemudian apalagi ada reputasi, ya. Menyelesaikan amanah dengan baik dapat membangun citra positif sebagai individu yang dapat dipercaya. Masya Allah. Itu berarti amanah, ya kan? Nah, termasuk misalnya kalau bapak-bapak misalnya ini
Pak Presiden Prabowo, kemudian kok nelpon panjenengan, Pak, ini kami ada rencana melakukan reshuffle, Bapak saya akan angkat menjadi menteri. Kira-kira ada telepon ngono, jenengan mau napa mboten? Hah? Mau ya? Enggak mau lah, kenapa? Loh, enggak mau. Ini enggak percaya diri namanya ya. Padahal kalau Allah menghendaki bisa enggak? Tapi tetap enggak mungkin ya. Siapa ngerti nyasar gitu ya. Nyasar tiba-tiba ditelepon kita. Ya kalau Allah menghendaki mudah lah bagi Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya ya. Wa tudhillu man tasya ya kan, dan seterusnya itu kan. Jadi Allah itu ya mudah saja untuk mengangkat seorang manusia, diangkat maupun kemudian diturunkan. Bapak Ibu, kemudian tapi ada pula orang yang tidak suka dengan amanah. Ada nggak? Ada. Tidak mau itu amanah, itu tidak mau. Ada nggak? Ada. Yang pertama adalah kenapa orang itu yang tidak mau ini termasuk takut gagal. Wis buktikan saja. Misalnya Pak Sinten yang ketua RW, Pak Samsudin, misalnya wis aku wis tuwa gantian sing nom, ya kan, misalnya gitu. Tapi kira-kira yang lain tidak mau. Pertanyaannya ngene, apa kok gak gelem? Gak ono bayarane. Tapi mohon maaf, semakin amanah itu tidak ada bayaran secara keduniaan, Allah akan membalasnya yang lebih baik jika kita ikhlas dan ridho. Iya. Saya tanya sekarang, takmir di sini bayaran apa mboten? Sinten ketua takmir? Nah, dibayar apa mboten? Mboten kan? Nah, malah bayar. Betul. Semakin kita tidak menerima balasan dunia, semakin Allah itu akan memberikan pahala besar. Yang kedua, coba perhatikan nanti kehidupan keluarganya tenang, nyaman, bahagia, anak-anaknya coba amati saja, lancar kehidupannya. Siapa sih, dari mana itu? Allah memang membalasnya. Jadi walaupun itu kemudian takmir, kemudian RT RW tidak bergaji, ya kan, tidak ada gajinya, lakukan yang terbaik di tempat itu sebagai amanah dari Allah. Nanti kalaupun tidak dibalas kita oleh Allah secara langsung kembali kepada kita, yakinlah nanti kepada anak cucu kita. Tidak ada yang hilang. Saya itu Pak, kepala sekolah itu kan mulai 2012 Pak. Ketika saya harus sekolah yang hampir tutup di Ketintang itu, di Muhammadiyah 24 itu, 2012 hampir ditutup. Tidak ada yang mau untuk diutus ke sana. Saya bilang kalau memang yang senior tidak ada yang mau, bismillah, saya akan berangkat Pak. Dalam kondisi yang sangat kecil, gajinya mohon maaf delok gak tego dan lain sebagainya. Suatu ketika saya sholat di At-Takhobar Telkom, di situ dari dinas mampir, yang ngisi kajian zuhur itu adalah seingat saya Prof. Imam Mawardi. Kiai Imam Mawardi waktu itu dosen kami di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Duh, ini kayak mahasiswa. Setelah pengajian kita ketemu, beliau tanya, Mas Munar sekarang aktivitasnya di mana? Saya sampaikan, Prof, Pak Yai, saya sekarang diamanai di sini. Saya ceritakan kondisinya. Apa yang beliau sampaikan? Mas Munahar, istiqomahlah menjalankan amanah itu, lakukan yang terbaik, ya kan? Lakukan yang terbaik. Kalau bukan Mas Munahar yang kaya, insya Allah nanti yang akan dikayakan oleh Allah adalah anak cucunya kelak. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Maka kalau kita diberi amanah, yang amanah itu adalah sosial dan keagamaan, dan tidak ada gajinya, lakukan yang terbaik, nikmati itu, walaupun tidak banyak yang bekerja, terus istiqomahlah. Kalau bukan kita yang dibalas oleh Allah, digaji oleh Allah, nanti akan menurunkan ke anak kebaikannya itu untuk anak-anak kita. Nikmat, tidak ada yang hilang. Terus istiqomah. Mohon maaf, untuk nyuting kayak gini, ono gajinya enggak? Enggak ono. Lah itu. Jadi kenapa kembali lagi orang itu kok tidak mau amanah? Karena takut gagal. Yang kedua adalah beban emosional. Ini wis bel ya. Beban emosional.
wis aku nek ditambahi iki tambah stres, itu kan orang ndak mau akhirnya. Daripada saya stres wis gak usah gitu kan. Ada pula yang ndak mau. Tetapi kurang juga percaya diri. Yang keempat adalah preferensi pribadi. Wis aku ngene ae lah, gak usah diwenehi ngene-ngene. Itu juga ada. Tetapi sebagian besarnya itu mau diberikan amanah, seneng diberikan amanah dan kepercayaan itu semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah itu dengan baik. Apapun yang Allah karuniakan itu berupa amanah. Istri kita amanah, anak-anak kita juga amanah, bahkan fisik kita dan rizki kita ini juga amanah. Ya, lebih-lebih jabatan-jabatan yang Allah berikan itu amanah. Maka mari kita tunaikan dengan baik. Mudah-mudahan dengan yang kita menunaikan dengan baik akan menenangkan jiwa kita, menenteramkan jiwa hati kita semuanya, dan sekaligus akan menghantarkan kita untuk menuju kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.